Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Susilo dengan NIM 2205121440 dari Prodi Sistem Informasi 2022 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mepresentasikan tentang literatur review, pemodelan, dan simulasi. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini terdapat 5 artikel yang akan saya review berdasarkan dengan materi pemodelan dan juga simulasi. Yang pertama ada pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, analisis perbandingan debit banjir, rencana menggunakan metode empiris dan simulasi aplikasi HHC HMS di Das Maros. Yang ketiga, pemodelan dan simulasi penurunan tekanan pada pipa transmisi menggunakan metode secant. Yang keempat, simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas Dyasen Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo. Dan yang kelima adalah analisa laju erosi pada elbow pipa karena partikel pasir dalam aliran fluida gas menggunakan simulasi CFD. Kita lanjut ke artikel pertama, yakni pemodelan dan simulasi Monte Carlo dalam identifikasi kebutuhan BBM. Penulis Shirley Agustini dari Jurnal Informatika dan Bisnis tahun 2022. Permasalahan yang pertama adalah artikel ini membahas mengenai penggunaan metode simulasi dan metode pemodelan dan simulasi Monte Carlo untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan bakar minyak pada sebuah transportasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pandangan baru bagi perusahaan transportasi dalam mengidentifikasi kebutuhan BBM yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mengurangi biaya. Lingkup dan batasan, artikel ini membahas tentang penggunaan pemodelan dan simulasi Monte Carlo pada pengelolaan kebutuhan BBM pada perusahaan transportasi dan tidak membahas metode lain dalam manajemen BBM. Hanya tentang cara menggunakan Monte Carlo ya teman-teman. Kemudian metodologi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pemodelan dan simulasi Monte Carlo. Monte Carlo sendiri adalah metode numerik yang digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan berbagai kemungkinan skenario dengan menggunakan proses acak. Kemudian variabel digunakan seperti jumlah armada kendaraan, rute perjalanan, jarak tempuh, konsumsi BBM, dan harga BBM. Pembahasan pokok pada artikel ini membahas langkah-langkah untuk menggunakan metode Monte Carlo untuk mengidentifikasi kebutuhan BBM pada perusahaan transportasi, termasuk pembuatan model matematika, pengumpulan data, pengujian model, dan simulasi Monte Carlo. Hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa kebutuhan BBM yang dihitung dengan metode ini lebih akurat dan dapat membantu perusahaan transportasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengadaan dan penggunaan BBM. Kemudian yang kedua ada artikel analisis perbandingan debit banjir rencana menggunakan metode empiris dan simulasi aplikasi HEC HMS di Das Maros. Penulis Farida Ghaffar, Nasrah Adelia Faruk. Jurnal dari Jurnal Teknik Hydro tahun 2022. Permasalahan mendasar yaitu perbedaan hasil perhitungan debit banjir antara metode empiris dan simulasi HEC HMS di Das Maros. Tujuannya yaitu membandingkan hasil perhitungan debit banjir menggunakan metode empiris dan simulasi tadi serta mengetahui metode mana yang lebih sesuai untuk digunakan di Das Maros. Kemudian lingkup dan batasan penelitian ini hanya membandingkan hasil perbandingan debit banjir menggunakan metode empiris dan simulasi HEC HMS di Das Maros. Variabel yang digunakan adalah curah hujan, tata guna lahan, dan evaluasi. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara hasil perbandingan menggunakan empiris dan simulasi HEC tadi. Sementara empiris tadi itu rumus Rasdiano ya. Data yang digunakan adalah data curah hujan, tata guna lahan, dan evaluasi. Data curah hujan diperoleh dari stasiun hujan terdekat, sedangkan data tata guna lahan dan evaluasi diperoleh dari peta tematik. Perhitungan debit banjir menggunakan rumus Rasdiano dan simulasi
HEC-HMS dilakukan untuk beberapa periode ulang, dengan periode ulang tertinggi adalah 100 tahun. Kemudian variabel yang digunakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi yaitu curah hujan, tata guna lahan, dan juga evaluasi. Kemudian pokok pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perbandingan perhitungan debit banjir menggunakan metode empiris dan simulasi HSCHMS di Dasmaros. Metode simulasi HSCHMS lebih akurat dalam menghitung debit banjir di Dasmaros, sehingga disarankan untuk menggunakan metode yang lebih sesuai dalam perencanaan dan pengendalian banjir di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa faktor tata guna lahan dan evaluasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menghitung debit banjir di wilayah tersebut. Kemudian ada artikel ketiga, yaitu pemodelan dan simulasi penurunan tekanan pada pipa transmisi menggunakan metode SECAN. Penulis Garcia SP, jurnal dari Jurnal Teknik ITS tahun 2019. Pokok permasalahan yaitu penurunan tekanan dalam pipa transmisi dapat menyebabkan penurunan kapasitas aliran fluida yang ditransmisikan melalui pipa sehingga dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Itu adalah permasalahan. Kemudian lanjut ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan dan simulasikan penurunan tekanan pada pipa transmisi menggunakan metode SECAN. Jadi tujuannya guna memperoleh informasi tentang distribusi tekanan dan aliran fluida dalam pipa transmisi. Kemudian lingkup dan batasan penelitian ini hanya memodelkan dan mensimulasikan pipa transmisi dengan sifat fluida homogen, tidak mempertimbangkan efek dari perubahan suhu dan tekanan lingkungan, dan tidak mempertimbangkan kebocoran pipa. Metode SECAN digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan penurunan tekanan pada pipa transmisi. Metode numerik ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diferensial yang menggambarkan aliran fluida dalam papan pipa transmisi. Variabel yang digunakan sendiri yaitu diameter pipa, panjang pipa, viscositas fluida, laju aliran, dan tekanan awal. Kemudian pembahasan hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tekanan dalam pipa transmisi terjadi secara bertahap dan terjadi penurunan yang lebih besar daripada pipa yang lebih kecil dan berdiameter lebih kecil. Selain itu, distribusi tekanan dan aliran fluida dalam pipa transmisi juga dapat ditunjukkan melalui simulasi menggunakan metode SECAN. Kemudian ada yang keempat, ini adalah simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas D. Hasan Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo. Penulis Abdul Salam Al-Akbar Hendri Alami Syah Rika dari jurnalnya Junarsiu Dukut dan juga tahun 2020. Permasalahan Universitas D. Hasan Bengkulu memerlukan informasi prediksi jumlah mahasiswa baru untuk menentukan kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Namun prediksi jumlah mahasiswa baru yang akurat dapat sulit dilakukan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas D. Hasan Bengkulu menggunakan metode Monte Carlo yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan. Lingkup dan batasan artikel ini membahas tentang penggunaan metode simulasi Monte Carlo pada pengelolaan kebutuhan BBM pada perusahaan transportasi dan tidak membahas metode lain. Metode Monte Carlo digunakan untuk melakukan simulasi prediksi jumlah mahasiswa baru. Metode ini menggunakan simulasi acak untuk menghasilkan kemungkinan jumlah mahasiswa baru berdasarkan distribusi probabilitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Variabel sendiri adalah seperti jumlah mahasiswa yang lulus jumlah siswa yang lulus SMA, jumlah universitas di daerah sekitar, biaya kuliah, fasilitas kampus, promosi universitas, dan sebagainya. Pembahasannya sendiri menunjukkan bahwa prediksi jumlah mahasiswa baru Universitas D. Hasan Bengkulu dapat dihasilkan dengan akurasi yang tinggi menggunakan metode Monte Carlo. Selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa baru dan dapat membantu universitas dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik. Kemudian ada artikel kelima, yaitu analisa laju erosi pada elbau pipa karena partikel pasir dalam aliran fluida gas menggunakan simulasi CFD.
penulis Linggar Rodam Krisnanda, Agus Santoso, dan juga Taufik Waspajar Nugroho. Jurnalnya dari Jurnal Teknik ITS dan juga tahun 2020. Permasalahan aliran fluid gas yang mengandung partikel pasir dapat menyebabkan terjadinya erosi pada permukaan pipa, terutama pada elbow pipa. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan kebocoran pada sistem perpipaan sehingga diperlukan analisa untuk meminimalkan risiko kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa laju erosi pada elbow pipa karena partikel pasir dalam aliran fluida gas menggunakan simulasi CFD, sehingga dapat memberikan rekomendasi desain yang lebih baik dan meminimalkan resiko perusakan pada sistem perpipaan. Lingkup dan batasannya sendiri adalah mempertimbangkan pengaruh partikel pasir pada erosi elbow pipa dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kecepatan aliran dan temperatur. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada elbow pipa dengan sudut tikungan 90 derajat. Metode simulasi CFD (Compositional Fluid Dynamics) digunakan untuk menganalisa laju erosi pada elbow pipa. Model 3D elbow pipa dibuat dan diimpor ke dalam simulasi CFD untuk melakukan simulasi aliran fluida gas dengan partikel pasir. Selanjutnya, analisis laju erosi pada permukaan elbow dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan alir dan distribusi partikel pasir. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah laju aliran gas, kecepatan aliran gas, ukuran partikel pasir, sudut tikungan elbow pipa, dan tingkat erosi pada permukaan elbow pipa. Pembahasan hasil simulasi menunjukkan bahwa laju erosi pada permukaan elbow pipa meningkat dengan meningkatnya laju aliran gas dan ukuran partikel pasir. Selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa desain elbow pipa dengan sudut tikungan yang lebih besar dapat meminimalkan laju erosi pada permukaan elbow pipa. Rekomendasi desain yang dihasilkan dari simulasi ini dapat membantu dalam mengurangi resiko kerusakan pada sistem perpipaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga mungkin terdapat suara-suara yang mengganggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.